Salam, saudara-saudara. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara, marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu. Oleh karena kami boleh ada sebagaimana adanya kami semua anugerah-Mu. Dan kami bersyukur perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan yang mengangkat kami, menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang Engkau kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judul renungan kita adalah direndahkan atau ditinggikan. Firman Tuhan saya baca dari kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bunyinya demikian. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dihormati orang lain adalah sebuah pujian yang pasti diinginkan oleh siapapun, oleh setiap kita. Kali ini kita belajar dari firman Tuhan, apakah kita ingin direndahkan atau ingin ditinggikan? Firman Tuhan mengingatkan kita agar tidak berlagak di hadapan raja, yang berarti agar kita jangan menilai diri kita lebih baik daripada orang lain yang ada di sekitar para raja, para pembesar, atau orang-orang tertentu lainnya. Mungkin karena kedekatan kita terhadap seseorang, kita merasa lebih bernilai, lebih terhormat, lebih berharga. Namun, ada baiknya kita menahan diri agar tidak berlagak dengan mengharapkan bahwa orang lain akan menganggap kita sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan orang-orang tertentu itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan agar kita merendahkan diri di hadapan semua orang, atau di hadapan pembesar, atau di hadapan raja-raja yang dihormati, atau orang-orang tertentu, dan tidak menganggap diri sendiri itu lebih penting dan lebih terhormat dari semua orang yang ada pada waktu itu. Lebih baik, kata firman Tuhan, orang lain yang berkata, naiklah kemari, daripada direndahkan. Demikian diingatkan kepada kita. Senada dengan penulis Amsal ini, Tuhan Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Ketika ia melihat ada banyak orang dalam suatu pesta mencari tempat-tempat terhormat, mencari tempat dan kedudukan untuk dihargai. Di dalam Lukas pasal 14, kita bisa baca ayat 10 sampai 11. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian Yesus mengajarkan murid-muridnya dan kepada kita. Kisah ini adalah sebuah teguran keras kepada orang-orang yang mencari hormat, tetapi juga sekaligus pengajaran penting bagi kita para murid, orang-orang percaya, akan kerendahan hati. Merendahkan diri di hadapan banyak orang sehingga kita akan ditinggikan. Saya percaya bahwa orang-orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, baiklah kita masing-masing menguji hati kita. Kerendahan hati hanya dihasilkan dari orang-orang yang tidak mencari hormat, penghargaan, namun yang selalu menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 6,
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian juga Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi dengan jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita ditinggikan oleh Tuhan, kita harus lebih dulu merendahkan diri. Agar kita diangkat oleh Tuhan, maka kita harus mau tunduk di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ketika Tuhan meninggikan kita, tidak seorang pun dapat merendahkan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, apakah Anda ingin direndahkan atau ditinggikan? Kembali kepada kita. Berilah hati kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, sehingga kita akan ditinggikannya pada waktunya. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.